Assalamualaikum. Salam. Siapa tuanya? Silakan siapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Siapa yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke. Ada yang sakit? Baiklah. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak Ali Agami. Bapak di sini sebagai guru pengaji Ibu ini karena beliau sedang ada urusan di luar kota. Umur Bapak 25 tahun. Ada yang mau tanya tentang Bapak? Pak? Bapak lulusan Universitas Islam Indonesia. Ada yang mau tanya lagi? Bapak. Hah? Umur Bapak 25 tahun. Status Pak? Status apa? Sudah, cukup. Sudah mau Pak tanya lagi? Hobi Bapak baca buku. Hah? Ustaz, kok ada tahu nama? Baiklah. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan, Bapak akan bertanya kepada anak sekalian. Ada yang tahu nggak pengertian kematian dalam Islam? Ada yang tahu? Nggak ada. Oke. Kematian dalam Islam adalah berpisahnya ruh, nyawa dari jasad tubuh manusia. Paham? Nah, terdapat juga dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya pada kamilah kamu dikembalikan. Nah, apa sih kaitannya dengan kematian ini? Untuk materi kita pada hari ini, apa sih kaitannya kematian ini dengan materi kita pada hari ini? Yaitu setelah berpisahnya ruh, nyawa dari tubuh manusia, ruh akan kembali kepada Allah. Bagaimana dengan tubuh manusia ini? Bagaimana dengan jasad ini? Nantinya jasad tersebut akan diurus sesuai dengan tuntunan syariat yang sudah ditetapkan. Sekarang kita masuk ke pengurusan jenazah. Sebelumnya Bapak akan jelaskan dulu pengertian jenazah dalam Islam. Untuk pengertian jenazah dalam Islam ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang menurut bahasa dan ada yang menurut syar'i. Menurut bahasa, dalam bahasa Arab, jenazah adalah jasad seseorang yang telah meninggal dunia. Apa tadi menurut bahasa jenazah? Sedangkan menurut syar'i, menurut syariat, jenazah adalah jasad seseorang yang telah meninggal dunia dan wajib diurus sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi bedanya apa? Kalau di bahasa itu hanya menjelaskan tentang jasad seorang yang telah meninggal dunia. Sedangkan di syariat atau di syariat dijelaskan bahwa jasad seseorang yang telah meninggal dunia dan wajib diurus sesuai dengan ketentuan syariat. Selanjutnya itu ada hukum pengurusan jenazah. Di sini ada yang tahu nggak hukum pengurusan jenazah itu apa? Kalau ada tahu silakan katakan. Apa yang tahu? Fardu kifayah.
Fardu kifayah itu apa? Itu berlaku untuk seluruh. Artinya apa? Jika terlaksana pengurusan jenazah tersebut dengan baik dan benar, maka lepaslah atau gugurlah kewajiban bagi umat muslim di wilayah tersebut. Jika tidak terlaksana pengurusan jenazah tersebut dengan baik dan benar, maka berdosalah umat muslim yang berada di wilayah tersebut karena telah mengabaikan kewajiban fardu kifayah. Oke, kita langsung masuk ke tata cara pengurusan jenazah. Itu ada 4. Yang pertama itu ada memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Tujuan dari memandikan jenazah ini yaitu untuk membersihkan jenazah dari najis, hadas, dan kotoran yang masih berada pada tubuh jenazah atau di dalam tubuh jenazah. Oke, kita langsung masuk ke pemandian jenazah. Untuk pemandian jenazah ini, yang pertama kita harus membaca niatnya terlebih dahulu. Untuk niat itu terbagi menjadi 2. Untuk jenazah laki-laki yaitu niatnya nama itu Ghusl Hazar Maiti Lillahi Ta'ala. Untuk jenazah perempuan yaitu nama itu Ghusl Hazar Maiti Lillahi Ta'ala. Selanjutnya, letakkan mayat di tempat yang tinggi seperti bangku panjang atau pisang yang sudah disediakan atau meja yang panjang seperti itu. Penting di tempat yang tinggi. Lalu gunakan kain untuk menutup tempat pemandian jenazah agar tidak dilihat oleh orang lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan seputar pengertian pemandian tadi dari hukumnya sampai ke pemandian jenazah. Yang mau kita ditanyakan? Belum. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu ganti pakaian jenazah dengan pakaian basahan seperti sarung agar lebih mudah memandikan jenazah, tetapi auratnya harus tetap tertutup. Oke, selanjutnya itu kemudian gunakan persediaan jenazah seperti kita disediakan siku, terus berikutnya sampai lunas. Selanjutnya yaitu apabila kuku jenazah panjang maka dipotong. Kemudian dengan bulu ketiaknya juga harus dipotong secara panjang, dan juga untuk bulu kemaluannya jangan mendekati karena itu aurat dosa. Selanjutnya itu sandarkan punggung jenazah, lalu urut perutnya hingga keluar kotoran yang masih berada di dalam tubuh jenazah. Lalu siram dengan air sabun, lalu siram lagi dengan air bersih. Kemudian pergunakan potongan kain kecil untuk membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali pembersihan. Selanjutnya ambil 3 potongan kain kecil untuk membersihkan lubang telinga dan lubang lainnya pada jenazah. Lalu basuh mulut, gosok gigi dan sela-sela jari dengan kain yang berukuran kecil. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak? Kan tadi Bapak bilang kita memandikan. Itu kalau jenazahnya utuh. Kalau jenazahnya tidak utuh, Pak, cara memandinya kan banyak. Cara memandikannya bagaimana? Nah, untuk jika tubuhnya tidak utuh, kan tadi itu kan Bapak memandikan yang utuh kan. Kalau yang tidak utuh tidak kecelakaan. Itu bagaimana memandikannya? maksudnya tidak utuh organ tubuhnya. Kan bisa palanya kotel, tangannya kotel, atau si perut sela,
cara pemandian itu tidak sama dengan cara pemandiannya orang-orang pada umumnya. Mungkin ada beberapa hal yang tidak harus dilakukan. Misalnya tangannya itu tidak ada kalau sudah untuk anak-anak ada yang tahu nggak? Jika jenazah tersebut tidak utuh, cara pemandiannya itu bagaimana? Ada yang tahu nggak? Apa tadi jelaskan tadi? Lanjut aja. Oke, kita jadikan PR ya untuk ini untuk yang pertanyaan Fatimah tadi. Minggu besok harus dikumpulkan semua, oke? Selanjutnya basuhlah rambut si mayat dengan sampo, dan apabila itu laki-laki dia mempunyai janggut, maka janggutnya harus disampo. Selanjutnya siram tubuh bagian kanan atas, bersihkan punggungnya, lalu siram dengan air sabun, lalu siram lagi dengan air bersih. Lalu siram tubuh jenazah bagian kiri atas, bersihkan punggungnya, siram dengan air sabun, lalu siram kembali dengan air bersih. Kemudian ganti basahan dengan kain basahan yang lain. Lalu lakukan istinja dengan niat nawaitu istinja azil maiti mirafa'i hadas akbari fadal hikayati lillahi ta'ala. Kalau untuk perempuan pakai maitati. Oke. Lalu urut perutnya dengan perlahan untuk mengeluarkan kotoran yang masih berada di dalam tubuh jenazah. Kemudian miringkan jenazah ke kanan, lalu pergunakan sarung tangan untuk mengeluarkan kotorannya. Lalu siram dengan air bersih, siram dengan air sabun, lalu siram kembali dengan air bersih. Lalu miringkan jenazah ke sebelah kiri, kemudian siram dengan air sabun, lalu siram kembali dengan air bersih. Nah, untuk ini lebih baik diganti kainnya karena takut terkena kotoran. Lalu mewudukan mayat, mewudukan jenazah seperti wudunya orang pada umumnya. Dengan niat nawaitu wudu hadhil maiti lirafin hadas akbari fadal maiti lillahi ta'ala. Kemudian guyurkan seluruh tubuh mayit dengan air yang sudah dicampur nipis atau disebut dengan air sembilan. Dimulai dari tubuh bagian kanan dengan membaca Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Bagian tengah dengan membaca Ghufranaka ya Allah ya Rahman ya Rahim wa ilaikal masir. Sebelah kiri dengan membaca Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang memandikan jenazah ini? Hanya tadi kan memandikan jenazah, kalau ada air, kalau nggak ada air gimana tuh? Kalau Cara memandikan jenazah lagi kemarau. cara memandikan jenazah saat kemarau. Iya, nggak ada air. Iya, dengan tayamum, dengan mentayamumkan jenazah, dengan memakai debu. Dengan diusapkan di bagian tubuh jenazah. Kemudian setelah penyiraman air 9 kali, lalu ganti basahan dengan basahan yang kering. Lalu angkat tubuh si mayat dan untuk dikafani. Kalau jenazah itu mengidap penyakit pakai mana tuh Pak? Kayak kemarin kayak COVID itu nah, jenazah. Apakah mandinya sama itu? Untuk mandinya itu sama, cuman untuk orang yang memandikan itu harus memakai perlengkapan yang lengkap yang tertutup supaya tidak tertular penyakit. Ada yang mau ditanyakan lagi seputar memandikan jenazah
Atau kita langsung lanjut aja? Kalau kita kan jenazah di suatu perkampungan, kan kita nggak tahu apa, ada suatu keluarga yang beda agama. Nah, ternyata di saat dia meninggal baru ketahuan dia beda agama, itu Pak. Apa kewajiban kita sebagai umat Muslim saat jenazah? Misalkan agamanya itu agama Kristen, Ya. agamanya agama Kristen. Tapi dia itu sudah membaca syahadat atau belum? Syarat apa Pak? Dia kan Kristen, tapi dia mengikuti ajaran Islam gitu. Keluarga dia kan ada yang Kristen, ada yang Islam. Nah, kita nggak tahu apa dia Islam atau dia Kristen. Nah, ternyata setelah ditanya dengan keluarganya, kita sedang memandikan itu, kita mendengar dari keluarganya ternyata dia ini bukan Islam. Jadi bagaimana? Dilempar aja apa jenazah? Untuk penyelesaiannya. Iya. Jika kita sudah tahu mayat tersebut adalah Kristen dan juga dia sudah dimandikan sesuai dengan Awalnya tidak tahu. kita tahu kalau dia itu Islam, Kristen, dia itu Kristen. Nah, menurut Bapak itu tetap dilanjutkan juga karena itu sudah dilakukan. Apa salahnya kita membantu orang tersebut supaya jenazah itu senang? Ya, kita langsung masuk ke mengapani jenazah. Nah, untuk mengapani jenazah ini kita harus menyiapkan 5 tadi kelengkapan. Yang mana 5 Nomor 2. mengapani jenazah. Mengapani. Nah, untuk mengapani jenazah ini kita harus siapkan 5 tali kain kafan. Nah, 5 tali ini nantinya akan diletakkan pada bagian atas kepala, di bagian leher, di bagian perut dan di bagian bawah kaki. Lalu letakkan kain kafan pembungkus yang paling besar. Lalu taburkan kapur barus. Lalu letakkan kain kafan yang berukuran sedang. Samakan sudutnya dengan jarak 1 haspa. Lalu taburkan kapur barus. Setelah itu letakkan kain kafan yang berukuran kecil, samakan sudutnya, lalu taburkan kapur barus. Lalu letakkan baju burung si mayat. Sesuaikan dengan letak si mayat tersebut. Lalu letakkan sarung atau cawet di atas baju burung tadi, kemudian letakkan cawat. Lalu letakkan sorban atau kerudung di atas baju burung. Kemudian setelah kain kafan diletakkan di tempatnya, letakkan mayit yang sudah dimandikan tadi dengan posisi terbentang dan dengan tangan disegengapkan atau seperti orang. Tangannya seperti orang. Lalu letakkan kapas yang telah diberi wewangian pada anggota tubuh yang berlubang seperti lubang hidung, telinga, mulut, dan hidung. Nah, termasuk juga anggota tubuh seperti jidat, hidung, siku, telapak tangan, dan jari telapak tangan. Lalu mengikat dengan kain selembar-lembar. Lalu memakaikan baju kurung, pelek atau sabung, dan surban atau geludung. Lalu mayit dibungkus dengan kain kafan
yang menutupi seluruh tubuhnya. Lalu dengan cara melipat lapisan pertama, dimulai pula untuk melapis kedua hingga lapisan ketiga. Lalu mengikat kelebihan kain di ujung kepala atau di pocong atau seperti pocong, dan diusahakan pocongan kepala lebih panjang. Lalu setelah ujung kepala atau bukan diikat, sebaiknya ditambah ikatan pada bagian tubuh seperti bagian perut dan dada. Oke, sampai sini ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tentang jenazah. Tanya Pak. Kalau meninggal nggak ada kain kafan ya apa? Kalau meninggal tidak ada kain kafan, kain kafannya sudah tidak ada. Menurut Bapak ini menurut Bapak mungkin bisa menggunakan kain yang lainnya. Yang pasti auratnya harus tertutup. Gitu. Oke. Selanjutnya yang itu ada menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah. Nah, untuk menyolatkan jenazah ini kita harus membaca niatnya terlebih dahulu. Jika untuk jenazah laki-laki niatnya yaitu usolli ala nazar mayiti arba'a raka'atin qadar kifayati lillahi ta'ala. Untuk mayat perempuan yaitu usolli ala nazar mayiti arba'a raka'atin qadar kifayati lillahi ta'ala. Lalu angkat takbir pertama itu membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah yaitu takbir kedua. Takbir kedua itu membaca sholawat Nabi dari Allahumma sholli ala sayyidina sampai ke Caranya bagaimana? apa? Caranya bagaimana sholatnya? Cara sholatnya. Nah, untuk sholat jenazah ini tidak ada sujud, tidak ada rukuk, cuma angkat takbir aja. Takbirnya itu ada 4. Yang pertama, takbir pertama itu membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat Nabi. Takbir kedua yaitu bersinalawat untuk Nabi Muhammad, yaitu Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'afahu. Kalau untuk yang perempuan itu Allahumma ighfir laha. Nah, untuk takbir keempatnya itu, untuk takbir keempat dengan membaca Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu. Nah, untuk perempuan itu Allahumma la tahrimna hatinanya. Berapa menit lagi? Masih lama. Oke. Kemudian setelah takbir keempat itu, setelah takbir keempat kita harus lebih baik biasakan membaca doa terlebih dahulu, lalu mengucapkan salam seperti salat 5 waktu. Kata Bapak tadi sholatnya nggak pakai rukuk ya Pak? Enggak, Bagaimana caranya? kita cuma takbir aja seperti misalkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, membaca Al-Fatihah, terus takbir lagi nih, baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina sampai ke Hamid Majid. Nah, selanjutnya itu takbir lagi, nggak ada rukuk, kita takbir aja, soalnya itu tuh bukan Tuhan, dia adalah manusia. Assalamualaikum gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau jenazahnya perempuan gimana posisi imamnya? Kemudian kalau dia laki-laki posisi imamnya bagaimana? Lalu untuk yang laki-laki posisi imamnya itu di bagian sama sejajar dengan kepalanya. Untuk laki-laki, pada perempuan itu di Gimana? untuk imamnya itu di sejajar dengan kepalanya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi selain Fatimah? Pak, kalau orang meninggal dalam keadaan sakit, apakah tetap dimandikan atau dikafani? Oke, untuk orang yang mati dalam keadaan sakit itu kan mati dalam keadaan baik. Kalau menurut Bapak itu tidak.
tidak dimatikan manusia seperti itu. Kayak di Palestina apa ya? Ya, karena dia mati dalam keadaan itu dia berjuang demi Islam, tidak harus dimatikan kalau di kapal ini. Nah, dia sudah dijamin. Darah-darah itu aja sumpah kalau kubur. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tanya Pak, Pak, tadi kan Bapak menjelaskan tentang pengurusan jenazah. Misalnya Pak, jenazahnya ini hilang atau tenggelam kan nggak ditemukan jenazahnya. Gimana cara kita ngurusnya Pak? oke, untuk jenazah yang Yang di laut. yang di laut, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga diampuni segala dosanya dan meminta ampun untuk jenazah tersebut kepada Allah. Pak, nggak disolat kan? Kalau untuk ya betul, di sholat kan ya betul harus ada sholat gaibnya. Betul. Siapa nama kau tadi? Hafiz. Siapa nama kau tadi? Hafiz. Iya Oke, Pak. Hafiz. Apa? Apa? Ini kalau ini Mas. Ini Pak ini. Fatimah ada 3 kali Fatimah nih. Ya, Apakah Fatimah dikasih aku? tadi ketinggalan. Oke, kita langsung masuk ke mengumpulkan jenazah ya. Dan ini berapa? Akmal ya Allah. Akmal, bilang Akmal. Ini Akmal. Berapa menit lagi? Nah, Mengumpulkan. iya. Oke. Kalian bosan nggak? Bosan. Mau es breaking? Mau es breaking? Oke. Di mana silakan berdiri dulu. Berdiri dulu. Es krim. Dua pasang. Tetap di mejanya. Tetap di mejanya masing-masing. Oke. Di meja. Fatimah gak ada kawan. Fatimah sama Fatimah? Sama. Di meja itu. Di meja cuma ada satu pena. Ya, silakan dulu penanya. Di meja cuma ada hanya satu pena. Oke, sudah semuanya penanya? Ini berapa? Satu pena. Ya kan berapa? Hah? Boleh. Oke, udah? Nanti kalau Bapak bilang tepuk tangan. Kalau Bapak bilang letakkan dulu. Kalau Bapak bilang ambil pena. Oke? Oke Pak. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Hentakan bumi. Hentak bumi. Tepuk tangan. Ambil pena. Sekali lagi. Semuanya fokus. Oke, semuanya fokus. Kita mulai lagi. Siap? Oke. Tepuk tangan. Hentak bumi. Ambil pena. Lanjut ke bulan depan. Oke, untuk anak-anak, karena waktu kita tidak cukup lagi, jadi materi kita itu tinggal satu lagi untuk mengumpulkan jenazah. Nah, untuk minggu besok, Bapak minta kalian semua harus memfotokopi ini, karena minggu besok kita akan praktek memandikan jenazah. Oke. Sekarang Bapak mau nanya boleh sama kalian? Siapa yang cepat, siapa yang tahu, langsung angkat tangan, oke? Oke. Nanti yang tahu dapat hadiah. Apa tuh? Ya.
Di sini siapa yang tahu hukum pengurusan jenazah? Saya dulu. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya, betul. Nah, betul. Masih banyak nih, masih banyak. Siapa yang tahu pengertian kematian? Wah. Ini habis, Pak. Pisahnya roh dan tubuh. Oke, betul. Yeay. Ih, Anton. Siapa lagi? dapat lebih. Siapa yang tahu niat memandikan jenazah? Yang perempuan apa laki-laki, Pak? Laki-laki aja. Nawaitu kuslah lihadzal maiti fardalillahi ta'ala. Ulang lagi, coba lagi. Nawaitu kuslah lihadzal maiti fardalillahi ta'ala. Fardul kifayah lillahi ta'ala. Ya. Satu lagi, siapa yang mau? Siapa yang bisa menjelaskan pengertian jenazah menurut bahasa? Oke. Siapa yang tahu? Kan setelah niat. Tadi setelah niat itu apa? Setelah niat memandikan jenazah. Urutannya. Siapa? Letakkan mayat di Siapa tahu tadi? Paling tinggi. Fatimah dapat lagi yang Berarti mengambil jawaban apa? Fatimah tahu dia. Oke. Tadi kan omongan baca surah apa? Pas dari kematian. Ayo. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa inna ilaihi turja'un. Oke, betul. Ada apa Satu lagi? Oke. Dalam mengapani jenazah, kita harus menyiapkan berapa tali? Lima, betul. Udah ya? Udah ya? Oke, semuanya udah. Ya, Pak. Kesimpulannya untuk hari ini kita itu harus tahu kita sebagai manusia pasti akan mati. Ya, maka dari itu kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu dan juga untuk kita semua untuk siswa madrasah kita harus tahu pengurusan jenazah itu bagaimana supaya kita di masyarakat nanti tidak memalukan nama madrasah karena kita adalah sekolah yang berbasis agama. Oke, sampai di situ materi kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga jangan lupa ya minggu besok kalian harus bawa alat untuk praktek memandikan jenazah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.